kasih, selamat tahun baru. Puji Tuhan, kasih setia Tuhan begitu besar dalam hidup saudara dan saya. Saya sungguh merasakan penyertaan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih kepada tim pujian dan penyembahan, dan saya sangat bersukacita waktu dapat ngabang juga saya mau sebut tentang musik Pak ini. Haleluya. Ada satu. Ya, coba berusaha, nanti kalau susah pas mau khotbah. Kalau selalu mau ya. Cuma yang ada satu makalah yang saya baca ini sehari sebelum tahun baru. Dalam bahasa Inggris dibilang Why Kings Sing, Monarchs and Music. Kenapa raja-raja menyanyi? Monarch itu adalah raja dan musik. Jadi dalam artikel teologi ini seorang profesor itu mengatakan bahwa raja-raja Israel mereka adalah penyembah, mereka adalah pemusik, mereka adalah penyanyi. Raja-raja menyanyi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita dipanggil sebagai imamat rajani. We are kings and priests. Adalah penting kita sentiasa memelihara kerinduan kita menyanyi kepada Tuhan. Cuma waktu saya menyanyi itu lagu dusun dan murut, saya harap saya tepatlah ini pastor. Saya terima kasih dengan penterjemahan Tuhan. Kalau tidak mungkin saya tidak mengerti sudah itu. Saya rasa saya mau tambah itu perkataan why kings sing and dance. Kenapa raja-raja menyanyi dan menari? Saudara tahu Raja Daud waktu dia membawa tabut perjanjian ke Yerusalem yang mungkin sekian lama, lebih 10 tahun, berada di Shiloh, satu tempat sebelum mereka membina bait suci oleh anaknya Salomo. Dia membuat satu pearakan yang begitu meriah sekali. Dia memimpin seluruh kepimpinan kerajaannya, pembesar-pembesar kerajaan Israel waktu itu, untuk menari. Ya, inilah masalah teknologi. Mungkin ada kerusakan Mbak ini. Jadi susah bukan padam. Tapi yang lain boleh padamkan. Saya pun selalu berusaha juga. Ya, minta maaf sebab memang saya ada terganggu sedikit. Jadi hari ini saya mau membawa kita lihat tema ini. Usahakanlah kesejahteraan kotamu. Berdasarkan Yeremia 29 ayat yang ke-7. Mari kita lihat dalam firman Tuhan. Saya sudah sediakan slide juga. Cuma harap slide saya kamu dapat membaca. Kalau tidak, boleh merujuk Alkitab kita masing-masing. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, ayat ini memang merujuk kepada konteks waktu umat Israel dibuang negeri. Mereka ditawan oleh kerajaan Babel atau Babylon. Mereka dibawa sebagai orang tawanan ke kerajaan Babel yang mungkin kalau di Irak itu 600 batu jauhnya. Dan Tuhan berfirman melalui Yeremia bahwa sewaktu mereka berada di kerajaan Babel, dimanapun Tuhan menempatkan mereka, di kota dimanapun Tuhan menempatkan mereka, mereka harus mengusahakan kesejahteraan kota itu. Kenapa firman Tuhan itu datang kepada umat Israel? Karena ada kemungkinan mereka pikir sebagai orang tawanan, mereka harap pembebasan mungkin 2-3 tahun
kita atau kami akan balik sudah di negara Israel. Kenapa kita mau pedulikan kota di mana kita dibawa penjajahan kerajaan Babel dan sebagainya? Dan Nabi Yeremia bernubuat bahwa mereka akan berada dalam pembuangan selama 70 tahun. Maksudnya dalam tempo 70 tahun itu, usahakanlah kesejahteraan kota. Berdoalah untuk kota itu. Dan kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu, kata firman Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan dalam konteks gereja kita, dan saya ada sedikit mengungsikan tentang hal ini dalam khotbah Christmas. Sebenarnya pastor sudah katakan ada siri khotbah yang kelima hari ini. Saya sudah mulai dari 13 hari bulan Desember. Saya mendorong saudara dan saudari, kalau sempat kamu masuklah ini multimedia SIBIP, kamu menontonlah itu siri khotbah-khotbah. Dan saya percaya setiap khotbah itu ada message Tuhan untuk kita. Di antaranya saudara, dalam khotbah Christmas itu, saya katakan bahwa untuk menggenapi tema kita, bagaimana kita menjadi terang kepada bangsa-bangsa, kita harus memikirkan kesejahteraan kota di mana kita menetap, yaitu kota Kinabalu. Dan saya mau membawa kita lihat kembali, sebab mungkin khotbah Christmas terlalu cepat, jadi saya mau ulangi, ada ulangan lagi. Haleluya. Saudara, mari kita lihat dalam firman Tuhan dalam Matius 4 ayat 13. Saya mau saudara dan saudari menangkapi kenapa Yesus berpindah. Kenapa Yesus meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Dan saudara harus tahu, inilah kedua nama anak Yakub. Ada 12 anak-anak Yakub yang menjadi bapa leluhur ke-12 suku. Dan Zebulon dan Naftali itu suku-suku yang di utara Israel. Dan hari ini saya ada sediakan map. Wah, mata kamu mesti seperti helang baru boleh baca itu. Tapi mungkin jelas juga, kan? Coba dulu. Saya belum pakai, jadi saya punya presenter. Coba dulu kamu lihat tuh Galilee. Ini adalah peta Israel. Di tengah-tengah itu Samaria. Di utara Israel itu adalah Galilee. Coba kamu lihat, itulah mata kamu setajam itu burung Raja Wali. Kamu lihat Nazaret, warna merah, kan? Dan itu satu perkampungan, mungkin beberapa ratus saja penduduk waktu Yesus membesar di situ. Dan waktu Yesus mau melayani, mulai memberitakan kerajaan surga setelah dia dibaptis, dia pindah. Dia diam di Kapernaum. Terima kasih. Inilah anak-anak muda kita yang lebih tahu teknologi lebih besar sudah ini. Coba kamu lihat Kapernaum. Kapernaum itu berada di utara Danau Galilee atau Lautan Galilee. Itu adalah Kapernaum. Itu tempat 3 tahun Yesus menempatkan diri pelayanan dia. Berpusatkan kota Kapernaum. Memang dia turun ke Yerusalem, dia berulang-alik ke Yerusalem. Injil Yohanes banyak menceritakan pelayanan Tuhan Yesus di kota Yerusalem. Namun pusat pelayanan Yesus adalah di utara Israel, di wilayah Galilee, di kota Kapernaum. Kota Kapernaum itu di antara salah satu kota yang besar. Coba kamu lihat Bethsaida, Korazin, Tiberias, satu kota yang besar, Magdala. Maksudnya berdekatan kota-kota yang besar. Dia pindah dari Nazaret. Kenapa saudara? Supaya dia ada satu wadah pelayanan yang lebih luas. Tuhan tidak melekat di satu tempat, dia pindah. Ini firman Tuhan dalam Injil Matius. Dan disebut dalam
Mungkin boleh kasih turun sedikit, sebab saya mau kasih tunjuk. Perkataan Dikapolis, seberang saja sungai Yordan, tidak jauh dari Kapernaum, mungkin 20 batu jauhnya. Yesus pernah melayani. Perkataan Dekapolis dalam bahasa Yunani, Deka itu 10, Polis itu kota, 10 kota-kota yang dihuni oleh bangsa-bangsa asing atau bangsa-bangsa bukan Yahudi. Yesus melayani di Galilea, yang saya mau lihat slide yang seterusnya, yang disebut dalam firman Tuhan, tanah Zebulon, teruskan, dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Saudara, beberapa ayat dalam bab 4 Injil Matius ini menerangkan kepada kita, Yesus mengambil keputusan atau satu pilihan secara strategik. Dia buat pilihan untuk pindah ke Kapernaum di daerah Galilea, berdekatan kota-kota termasuk Dikapolis yang dihuni oleh bangsa-bangsa lain. Dan dalam firman Tuhan, Galilea disebut wilayah bangsa lain. Dan dalam Injil Matius, dari permulaan pelayanan Yesus kepada domba yang terhilang di kalangan umat Israel, sampai waktu Yesus bangkit dan memberikan amanat